Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue mau bahas penyebab seseorang G itu bisa ngondek. Ada beberapa dari komen yang minta ke gue jelasin kenapa sih yang tadinya itu kelihatan kayak cowok banget kayak gitu ya, tapi ujung-ujungnya itu kayak jadi feminim gitu, jadi lebih kemayu sih kalau orang awam ya, orang umum bilangnya kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor. Nah, hari ini nih gue mau bahas faktor-faktor yang menyebabkan kenapa seseorang itu yang tadinya kelihatan cowok langsung melambai jari kelingkingnya itu sampai penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru nemuin cek channel gue nih guys, yang belum subscribe, kalian harus subscribe dulu ya. Kita lanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Nah guys, ngebahas masalah ngondek. Hello Chin. Like that. Sebenarnya sih faktor yang paling berpengaruh itu adalah faktor kebiasaan ya. Nah, kebiasaan ini dibentuk dari aktivitas seseorang itu ya sehari-hari gitu, yang pada akhirnya lama-lama membentuk sebuah kebiasaan yang jika itu mengarahnya ke feminim itu tadi ya akan muncul gitu, akan terlihat kayak gitu. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan perilaku ya, dengan tingkah laku seseorang itu sendiri. Satu contoh gini deh, apabila seorang pasangan sesama jenis itu ya, cewek sama cowok, cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Nah, yang satu itu posisinya T gitu, seandainya yang satunya posisinya B gitu. Nah, biasanya yang B ini karena dia selalu mengeluarkan kebiasaan yang contohnya itu kayak sisi feminimnya yang keluar, manja, kolokan, ya kayak gitu-gitu. Nah, itu akan menjadi semacam kayak habit yang kebawa tanpa sadar, itu kebawa ke lingkungan dia kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan lama-kelamaan si yang berperan sebagai cewek ini, kalau masalah istilah-istilahnya nanti habis ini gue bahas ya guys ya. Yaitu tadi sifat feminim itu sedikit itu lama-lama muncul. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah masalah pergaulan. Siapapun bergaul dengan siapapun juga, ya itu akan berpengaruh ke kehidupan, ke cara ngomong segala macamnya kayak gitu. Ketika lu di lingkungan Jaksel, literally lu akan kebawa dengan gaya bahasa. Ini karena sebenarnya kan masalah gaya bahasa aja ya, style aja gitu. Sama juga di ini, dan ketika kalian berkumpul dengan seseorang yang memang punya sudut sisi feminim, ekspresinya itu terlihat, otomatis secara pelan atau pasti itu kalian akan ke bawah juga. Jadi di sini tuh circle atau orang yang paling sering diajak komunikasi dengan kalian itu yang akan memberikan apa ya namanya ya, semacam kayak pengaruh ke kehidupan kalian gitu guys. Itulah yang menyebabkan kenapa sih seseorang itu bisa menjadi feminim itu tadi. Yang ketiga itu masalah kayak ini lagi, suges ya. Kalau gue bilang sih suges, kayak gue itu masuk ke dalam jiwa yang salah, karena sebenarnya jiwa gue adalah jiwa perempuan. Nah, karena gue jiwa perempuan, gue otomatis pekerjaan-pekerjaan perempuan lah, kayak yang lebih halus-halus lah ya, walaupun kita nggak melihat atau memandang gender untuk sebuah kebiasaan, tapi di sini akan berpengaruh ke kebiasaan orang tersebut. Contoh itu tadi, bahwa jiwanya itu adalah feminim, otomatis dia kayak apa ya namanya, ngebersihin rumah, ngelapin kaca, yang kayak gitu-gitu tuh, yang notabene kalau di kita itu kan pekerjaan dilakukan kebanyakan oleh cewek kayak gitu ya. Karena sudut atau sisi feminimnya itu lama-lama akan menjadi semacam kayak kebiasaan gitu, dan lama-lama ya itu tadi keriting keriting kayak gitu. Nah, untuk menghindarinya bagaimana? Untuk menghindarinya ya itu tadi, kalian harus tahu dulu penyebabnya. Kenapa kalian mengondek? Jadi karena ada lingkungan, berarti harus jauhin lingkungan. Kalau karena memang dalam diri kalian itu ada sisi feminim yang keluar dalam bentuk ekspresi tersebut, ya itu yang harus dikendalikan, dicegah. Kalau memang itu karena sesuatu hal, contoh kayak itu tadi yang gue sebutin di awal, ya itu dulu aja. Yang penting kalian tahu penyebabnya, dari situ kalian menghindarinya. Ya, 3 hal tersebut itu adalah salah satu penyebab kenapa seseorang bisa jadi ngondek. Guys, semoga berguna ya. Buat kalian yang mau cerita-cerita tentang LGBT atau tentang yang lainnya, kalian bisa visit juga di channel gue di Ryan JR ya guys ya. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dadah.